kembali lagi ke komedi seperti film yang pertama gitu. Apakah emang sebenarnya backbone-nya film komedi? Ya mungkin karena di sini ada saya sebagai produser yang backgroundnya komedian, jadi komedi kayaknya akan jadi bagian tidak terpisahkan dari Imaginary. Apalagi Imaginary juga masih bersaudara dengan H Corp yang notabene adalah artis manajemen yang isinya komedian semua. Jadi pasti komedi akan selalu kami bawa kemanapun kami pergi gitu. Yes. Walaupun tidak harus semua film ada komedinya. Alright, itu dia. Jadi tetap akan kebawa terus ya. Tapi kalau tentang Indonesia Timurnya sendiri, apakah memang ada pilihan yang sengaja atau memang pengen sesuatu yang autentik? Sebenarnya sih bukan karena udah Batak apalagi ya Indonesia Tim nggak gitu, tapi kan prosesnya memang Ari Kriting pengen membawa sebuah pesan yang serius yang mungkin nanti Ari bisa cerita langsung. Kami dari Imaginary, gue dan Dipa memfasilitasi aja karena kita percaya sama Arinya, kita percaya sama pesannya, dan kita percaya sama skripnya tentunya, karena kita pasti apa-apa fondasi kita adalah skenario. Yes. Ini skenario yang luar biasa, kuat banget, dramanya, komedinya teman-teman udah saksikan langsung, jadi kita tidak ada keraguan untuk bikin film Kakak Bos. Alright, thank you Pak Ernest. Sama-sama dong. Oke, Mas Dipa, aku mau berlanjut ke Mas Dipa nih. Kalau tadi dibilang memang Mas Dipa dan Pak Ernest atau Imaginary selalu percaya bahwa cerita ya adalah kekuatan dari si film itu sendiri. Tapi di film Kakak Bos, apakah ada nilai lain yang kayaknya beda nih kuatnya, bukan cuma ceritanya doang? Ya, Imaginary itu kalau bikin sebenarnya walaupun komedi biasanya ada dramanya. Di film ini dramanya kuat adalah ayah dan anak gitu. Dan kebetulan relate sama kebanyakan orang Indonesia hubungan ayah dan anak. Jadi itu mau kita coba angkat. Walaupun ini sisi besarnya adalah Indonesia Timur, tapi ini bukan hanya untuk teman-teman dari Indonesia Timur, tapi bisa diterima sama harapannya untuk semua kalangan, tidak hanya orang Indonesia Timur. Makanya ketika Ari punya keresahan mengenai kenapa sih film Indonesia Timur selalu adanya kesedihan, makanya kita pengen udah saatnya film Indonesia Timur tidak lagi mengedepankan kesedihan dan ketertinggalan, tapi saatnya memberikan senyuman dan kebahagiaan. Baru jawab pertanyaan pertama langsung quote sih banyak banget ya Mas Dipa ya. Ya udah dari preskon yang lalu saya siapin sih. Jawabannya sama. Tapi Mas Dipa dengan kata-kata ini apa namanya slogan yang bilang pasar bisa diciptakan. Ini kan Imaginary nih kayak dari kemarin genre beda-beda tapi kena mulu gitu. Apakah percaya dengan kalimat tersebut pasar bisa diciptakan? Percaya nggak percaya ya, kita beberapa kali berhasil melakukan itu walaupun kita nggak pernah merencanakan itu. Sebenarnya ya mungkin teman-teman pernah baca atau pernah juga kita infokan bahwa film Kakak Bos ini seharusnya bahkan menjadi film kedua dari Imaginary. Nah waktu itu prosesnya adalah menurut kita memang belum waktunya, kita pengen semuanya matang. Pada saat waktu itu Ari lumayan tertekan karena setelah keberhasilan Ngeri-Ngeri Sedap, jadi dia minta ditunda, ayo kita tunda dulu karena buat kita ngumpulin nyali ya. Tapi nyatanya tekanannya lebih berat karena dia harus setelah film agak lain. Diundur makin tertekan. Jadi buat kita nggak ada yang harus, kita nggak harus ngikutin tren, kita nggak harus ngikutin IP. Kalau memang waktunya kita harus bersabar, lebih baik menunda daripada kita tidak bahagia. Itu aja sih. Alright, siap. Thank you Mas Dipa Terima kasih, Andika. sama-sama. Oke, beralih ke Kak Ari Kriting. Bang Ari. Congratulations Bang Ari, hari ini akhirnya tiba juga film Kakak Bos hari ini premier dan Bang Ari tadi belum sempat say hi sama teman-teman media, silakan mau hi-hian dulu. Halo teman-teman, tadi kayaknya sudah sempat ya kita ini di awal ketemu di awal. Oh iya benar, sebelum mulai film ya. Tadi saya nanya kan, mudah-mudahan nih setelah nonton film teman-teman punya banyak berita ya. Punya ya? Ada ya? Banyak yang bisa ditulis ya? Ada lah ya. Harusnya ada dong, masa nggak ada? Terima kasih banyak teman-teman sudah datang di sini. Yes, Bang Ari sebagai abang-abangan atau abang-abangan timur gitu ya, atau ketua anak-anak timur di Jakarta gitu. Apakah memang tujuan dari film ini salah satunya adalah untuk ngumpulin community yang ada dan berkarya bareng gitu, atau mungkin sebetulnya ada tujuan lain yang jauh lebih dalam dari film Kakak Bos? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk saya pribadi sih memang benar ya. Kalau kita lihat film-film Indonesia Timur itu yang punya tema Indonesia Timur, seringkali itu sangat suka memotret Indonesia Timur itu dengan sudut pandang kesedihan. Ya. Susah air, sekolah jauh, tidak ada fasilitas sarana prasarana gitu kan. Film-film Indonesia itu suka sekali untuk memotret konflik-konflik di Indonesia Timur. Itu memang kenyataannya. Saya juga tidak mau bilang itu tidak ada ya, itu realita gitu. Tetapi bagi saya yang orang timur, ketika
tiap kali selesai nonton film Timur, selalu kita keluar dari bioskop itu dan perasaan bersyukur gitu kan. Dan saya sebagai orang Timur capek dijadikan bahan bersyukurnya orang-orang ya. Serius ya. Makanya saya merasa bahwa kayaknya kita butuh opsi lain gitu. Film seperti itu silakan gitu, bagus juga gitu untuk biar orang menyadarkan orang-orang bahwa masih ada yang belum terrealisasi di Indonesia Timur. Tetapi kayaknya jangan itu melulu gitu. Jadi kita butuh opsi untuk menunjukkan bahwa orang Timur itu tidak bermuram durja selalu gitu. Ada juga have fun-nya gitu. Dan kalau ditanya tadi apakah film ini bertujuan untuk mengumpulkan seniman-seniman yang ada di sini, benar ya. Saya memang setiap kali nonton film selalu melihat orang Timur tidak mampu, orang Timur tidak bisa, orang Timur tidak sanggup. Tetapi di film ini saya sajikan kepada kalian talenta-talenta Indonesia Timur yang semuanya sanggup. Ya. Saya bawakan Godfred Orindeo bertahun-tahun, belasan tahun di dunia acting. Saya bawakan Glory, pendatang baru, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri. Putri Nere, seorang jurnalis juga, seorang yang ada di dunia broadcasting juga, dan sudah bertahun-tahun konsisten. Abdul Arsad, Muhammad Al-Katiri, siapa yang tidak tahu, mereka sebagai komedian Indonesia Timur. Noella, juara Indonesian Idol. Ya. Mantap. Chun Funky Papua, ya. Sudah bertahun-tahun menggeluti dunia tari dan konsisten untuk bisa terus berkarir. Teddy Aditya, penguasa anak-anak senja. Jadi di film ini saya berusaha membawakan kalian teman-teman kalau Indonesia Timur itu bukan hanya SDA-nya saja, tapi SDM-nya juga mampu. Itu saja sebenarnya saya. Oke, terima kasih Bang Ari. Langsung aja kita akan langsung ngobrol dengan para cast dari Kakak Bos. Langsung ketemu dengan Kakak Bos alias Godfred Orindeo. Oke, boleh diberikan mic-nya Bang Ari. Udah pegang mikrofon. Nah, wih, Kakak Godfred. Selamat sore. Di sini dia emas sendiri jaketnya nih, emas sendiri nih Kakak Bos di sini. Kak Godfred, ini film yang sepertinya berbeda banget dari yang kita lihat sebelumnya, acting Kak Godfred di film-film sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba disuruh main drama gitu kan ya, harus mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang dalam gitu dan penuh cinta gitu. Rasanya gimana nih? Awalnya deg-degan, tapi pertama waktu ditawarkan itu pertama saya pertama ke saudaranya, kamu percaya sama saya? Ya karena dalam tanda kutip selama ini orang hanya melihat saya itu di film action, itu pun dialognya sedikit, hanya caci maki orang. Yang lebih banyak berdialog tuh kaki dan tangan saya. Dialognya. Apa kabar? Baik dong. Sorry. Maksud tuh kayaknya Gak bermaksud. Pukul aja kok, pukul aja. Jangan. Media ini media. Orang ini tolol ini orang. Kau yang suruh saya tadi baru. Woi, sabar dulu, kakak mau bicara nih. Ya, sorry, mohon maaf. Kok diam kok aman. Oke. Jadi saya bertanya begitu, ada laki-laki ada kritik bilang, saya yakin, saya percaya sama kakak. Oke, kalau begitu saya siap. Ya, kita ingin menjawab juga kan, selama ini mungkin orang berpikir dia nggak bisa ini kesempatan. Mungkin selama ini orang berpikir nggak bisa karena memang kita tidak ada kesempatan. Ya, kita belum diberi kesempatan. Dan saya selalu punya keyakinan semoga waktu itu ada datang. Puji Tuhan, waktunya datang lewat beliau ini. Mantap. Kesempatan ini datang, mungkin kayak ini, mohon maaf ya, mungkin kayak ini doa selama ini yang tertunda dijawab ya. Jadi karena pernah juga orang mau ngasih, kayaknya dia nggak bisa di drama, ya sudah nggak jadi. Saya hanya berpikir mungkin waktu saya belum sekarang. Ya. Puji Tuhan, perjalanan 17 tahun baru mendapat kesempatan ini, dan saat kesempatan ditawarkan, memang saya sempat bertanya kan, kamu percaya sama saya? Tapi di satu sisi, mungkin ini saatnya saya harus membuktikan diri, harus menunjukkan bahwa kita bisa. Selama ini kan diragukan. Semoga saja dan berusaha pasti akan bisa. Yeay, mantap kakak. Tapi ya, ini opini pribadi nih, opini pribadi dari yang ikutan main nonton juga.
tugasnya sama lagi ya di film gue MC, di dunia nyata gue MC. Tapi tenang, kakak Uci di mata Mamat minyak. Itu dulu di sini. Dia tadi colek, MC-nya minyak aja. Masih sesuai skrip ya. Masih. Belum keluar dari karakter nih, Belum. masih tetap minyak. Iya, Kakak Godfred. Yang paling terlihat sangat menonjol dari aktingnya Kakak Godfred adalah chemistry antara Kakak Bos dengan Angel, dengan anak perempuannya. Itu tuh tatapan matanya tuh beda banget, jatuh cintanya gitu. Apakah itu memang di studinya atau pengalaman di dunia nyata dengan anak-anaknya Kakak Godfred sendiri atau gimana? Saya merindukan aku punya anak perempuan. I see. Anak saya laki semua. Ya. Ya, saya merindukan anak perempuan dan pas menjelang proses untuk menuju ke kakak bos itu istri saya hamil. Saya berpikir mudah-mudahan Tuhan kasih anak perempuan. Ternyata diambil. Jadi keguguran. Dan sudah berapa bulan? Ya mungkin Tuhan tidak memberi itu. Tapi pas saat di film ini, terima kasih Tuhan memberi saya anak perempuan di sini. Di situ lah saya. Glory diadopsi nih. Nah, gitu. Bukan itu. Habis ini nambah. Gak gitu. Jadi di saat main itu yang saya bayangkan itu anak saya. Itu anak saya perempuan. Ya mungkin kalau yang diambil kemarin laki atau perempuan saya tidak tahu. Kalau perempuan mungkin saya akan melakukan seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Kakak Godfred. Luar biasa. Oke, menuju ke Kak Putri. Nere Putri hadir sudah di sini. Menjadi sang ibu yang sangat bijak ya. Bijak ya. Bijak walaupun keras tetap ya. Kak Putri, ini tadi dibilang juga bahwa sudah berkarir lama sekali menjadi jurnalis juga, di dunia broadcasting juga, sampai akhirnya hari ini bisa berkarya di sebuah film jadi aktor gitu kan ya. Apakah ini salah satu bentuk penampilan yang spesial untuk merepresentasikan Indonesia Timur? Ya, betul sekali Kak Ucit. Ini merupakan suatu kesempatan ya buat saya, perempuan Papua, perempuan Timur ya, bisa ada di layar lebar bersama teman-teman, saudara-saudara yang bertalenta di bidangnya masing-masing. Itu sangat luar biasa. Makanya waktu Ari hubungi, memang saya agak ragu, sempat menarik karena dulu saya pernah main film, tapi itu sudah lama sekali, dan memang akhirnya lebih di dunia MC, presenter, nggak kepikiran lagi memang untuk main film. Terus kemudian kemarin Ari tawarin, itu sempat iya nggak ya, tapi memang ya inilah betul yang tadi Kakak Godfred bilang, ini suatu kesempatan buat kita anak-anak timur, apalagi yang sudah belasan tahun di Jakarta meniti karir. Ada yang dari bawah, Noella juga, Kakak Godfred juga, saya pun juga, Abdur, Mamat, Ari, kita meniti karir dari bawah di Jakarta. Jadi sangat senang bisa dapat kesempatan untuk main di film Kakak Bos ini. Dan memang chemistry-nya dapat banget semua, nggak susah. Saya sama Kak Godfred sebagai seorang istri yang intimidatif ya, Tetap powerful ya. tapi ya tetap sayang sama suami dan anaknya. Kita bisa berbaur dengan sangat baik sih, puji Tuhannya. Jadi ini Wataknya hampir sama di istri saya di rumah. gitu, wataknya hampir mirip. Namanya Dan waktu disodorin skripnya pertama, disampaikan sinopsis pertama, kok namanya sama persis dengan nama istri saya, Marta. nama asli Kebetulan, istrinya Cuk. Marta. Kebetulan. Itu beneran kebetulan. Itu pure kebetulan. Oke, Dan saat wow. penulisan itu umur Marta, umur saya sama. Oh gitu. Iya, nggak ada yang kebetulan sih sebenarnya ya. Oke, sinkron semuanya ternyata ya. Oke, terima kasih Kak Putri. Ya. Yes, buat penampilannya juga yang oke banget, yang bisa bikin kita juga sangat tersentuh gitu ya, seperti dielus-elus oleh ibu sendiri gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini dia pendatang baru kita yang sangat bersinar, Glory Hillary. Tadi tuh di backstage aku beneran nanya, Glory ini beneran film pertama? Iya Kak. Enggak, tapi kamu sebelumnya iklan? Enggak. Atau apa? Enggak.
juga. Ini benar-benar acting pertama kali ya. Benar. Wow, luar biasa banget sampai bisa ketemu sama Glory itu juga adalah sesuatu yang kebetulan yang bukan kebetulan ya pastinya ya. Gimana akhirnya film kamu yang jadi langsung jadi pemeran utama ya kan? Perannya juga cukup banyak emosinya gitu ya. Jadi belajar acting atau berjalan begitu aja? Kalau ditanya kayak gitu berjalan begitu aja sih Gitu ya? sebenarnya. Iya. Jadi pelajaran actingnya langsung on the spot dan persiapan film ini sama Bang Ari gitu. Mungkin karena yang aku udah bilang karena dari ini kan pengalaman pertama aku ya. Mm-mm. Jadi ya mengalir aja, aku nggak ada pressure dari manapun, aku nggak terbeban aku harus gimana. Jadi ya mengalir aja acting. Dan ternyata sangat bisa diterima dan Benar. bagus banget hasilnya ya teman-teman ya. Semuanya terpana loh melihat acting kamu loh. Mudah-mudahan abis ini jadi pembuka jalan buat yang berikut-berikutnya. Tapi Glory sedikit deh mau nanya, kalau misalnya di film Kakak Bos sendiri gitu, setelah akhirnya filmnya jadi dan kamu juga udah nonton previewnya kan, nilai apa sih yang bisa didapat tentang keluarga dari Kakak Bos ini? Nilai yang bisa didapat dari film Yes. Kakak Bos itu lebih ke fokus ke hubungan ayah dan anak ya sih. Aha. Gimana kan sebenarnya si aku sebagai Angel ini juga punya sisi demanding ya, maksudnya dia tuh sebenarnya tahu dia sayang sama papanya, cuman dia tuh menuntut sesuatu gitu. Dan ya bapaknya yang rela buat ngelakuin hal itu ya demi anaknya, walaupun ke belakang-belakangnya ada masalah yang harus mereka lewatin, ada juga konflik mereka berdua. Cuman ya pada akhirnya berdamai karena apa? Karena sayang. Oh, that's sweet. Semua karena cinta ya. Oke, thank you Glory. Oke, kita menuju ke sahabat-sahabatnya Glory nih. Ada Aurel Mayori dan juga Elsa Japasal. Yeay. Yori dan juga Echa, gimana kabarnya? Halo. Ini dia di geng sekolahan ya. Oke, ini kalian di sini jadi satu geng Betul. Iya, sama Angel. sama Angel, benar. Ini akhirnya bikin PDKT dulu untuk beneran jadi satu geng atau enggak sebelum syuting? Enggak sih, saya kita sama-sama Sibuk. Bukan, Sibuk. tunggu, suara kamu cempreng banget ya. Emang kamu tidak? Sama saja. Iya, tapi jangan terlalu cempreng. Ya gimana begini tuh? Iya. Teman-teman, kalian tahu kan yang saya hadapi itu apa? Jadi waktu Kayak kena helium reading. ya, kayak kena helium. Betul, pertamanya waktu reading. Waktu reading kayak PDKT gitu sih. PDKT kita mencoba untuk berteman dan mudah sih ya. Iya, Terutama sih ya. Aku sama Glory ya. Kalau Echa kan sebenarnya agak tua banget. Dia kenapa jangan di ujung? Baru ngomong barengan satu-satu Iya. ya. Sorry. Kalian tuh kalau bicara pikirkan kalau mereka mau tulis apa gitu. Jadi kita ngomongnya satu kata satu Dari kata. tadi yang ditulis baru suaranya cempreng itu doang. Dari tadi itu sampai situ doang. Jadi pendekatannya lumayan gampang sih soalnya mereka ramah banget. Oke. Terus dibantu juga sama Kak Ari sama Kak Kristo waktu reading kan. Jadi langsung akrab pada saat Itu udah ada yang ditulis kan? Kasian kan sama media ya? Gimana? Oke. gitu ya. Echa waktu syuting itu ditemenin sama keluarga. Enggak ya, Yori yang ditemenin sama papa ya waktu itu ya. Aku ingat. Iya sempat ada Iya. mau bapakku suka ikut. Iya, nah itu apakah ada rasa, karena kalau dari film Kakak Bos ini kan kayak kedekatan antara ayah dan anak perempuan gitu kan ya. Kamu ngerasain nggak hal yang sama di kehidupan kamu pribadi, Yori? Jujur selama aku di entertainment mama papa itu kayak selalu ngikut gitu. Oke. Makanya mau ikut tidak ikut aku aja kadang aku tidak mau ikut dia mau ikut jadi selalu ngajak gimana kayak karena aku juga sebenarnya pengen didampingin ya. Iya. Tapi sejujurnya aku belum tanya kepada mama papaku, semoga ya nanti abis ini aku tanya kali ya. Harus ditanya. Ya mereka mungkin aku tidak tahu, aku belum pernah jadi orang tua, tapi sepertinya mereka juga ingin melihat anaknya berkembang bagaimana gitu. Jadi mereka juga suka nemenin gitu. Dibanding cuma nonton dari rumah, lihat dari sosmed update anaknya, dia pengen langsung ingin ikut gitu. Benar. Ikut karena sayang, karena pengen lihat perkembangan, dan sebenarnya kamu juga di bawah pengawasan sih. Kamu masih di bawah umur, jadi kamu masih di bawah pengawasan. Oke, tapi itu suasana yang kerasa berarti sehari-hari di rumah ya, maksudnya kedekatan dengan orang tua kayak gitu. Cak, aku mau nanya sama Echa. Echa katanya emang sebenarnya sebelum film Kakak Bos udah pernah diajakin sama Ko Ernest main film lainnya, tapi dicuekin. Bener gak sih? Aku Didiemin. gak sih? Bukan sombong. Apa yang terjadi?
jadi? Budgetnya nggak masuk. Nggak deh. Alasan. Bohong. Sangat jujur ya, Ca. Enggak, bercanda kok. Enggak itu. Tapi aku balas kok kan? Enggak, lu Dia tuh nggak dibalas tuh. Gue DM, nggak ada balasan. Oh, iya, di Nggak dibalas DM. tapi udah setelah kejauh banget udah Iya, lewat. setelah selesai soalnya syuting. overthink kan di chat, overthink ini palsu gak sih gitu. Oh. Ternyata benar. Tapi Kan ada namanya, ada ya ampun verifnya. yang palsu gitu. Kan ada centang birunya. Iya, Ca. ternyata benar. Ternyata benar. Tapi aku gak di follow jadi kayak bohong lagi gitu. Oke, tapi setelah akhirnya ikutan nih produksi sama Imaginary sama Bang Ari juga, gak kapok dong, pastinya mau lagi dong, ikutan lagi dong. Diajak lagi gak sih? Hmm. Ajak lagi ke Ernest, ajak lagi. Kok tega cuekin aku? Tolong media tulis kok Ernest. Apa? Diskriminasi. Bisa di skip. Dibikinin judul lagi sama dia. Tapi gimana overall pengalamannya? syuting Obrolannya sama menyenangkan Imaginary? banget sih, Keren Kak ya? Ernest, Kak Aris semuanya support banget. Apalagi kan aku Mayori baru debut pertama kan, Yes, acting, yes, tapi yes. aku tidak sih. Oh enggak, aku tidak. Oh iya, iya. Sombong banget. Kan enggak. Oh ya wis maaf ya, aku doang berarti. Oke, baiklah. Itu dia salah satu yang benar yang dihadapin sama timnya Kakak Bos hari-hari selama syuting ya. Oke, yang menjadi debut pertama juga di film ini adalah debut dari Noella sebagai seorang aktris. Gimana nih? Karena tadi aku sempat tanya sama Kak Putri juga gitu kan ya. Bahwa ini menjadi showcase gitu buat seniman Indonesia yang dari timur terutama. Menurut Noella gimana? Apakah setuju sama hal itu? Ya, yang pertama saya setuju. Yang kedua, 2024 adalah 10 tahun saya berkarir di industri musik karena saya menang Idol 2014. Selama jarak 10 tahun ini saya dapat banyak, puji Tuhan, banyak tawaran film tapi nggak pernah jadi. Dan saya rasa memang saya tuh nungguin kakak bos gitu. Ternyata. Nunggu di telepon kakak ada clipping gitu. Baru bisa main film gitu. Dan setelah akhirnya nonton sendiri dirimu di layar lebar, gimana rasanya? Itu Teddy Aditya juga pertama kali main film kan. Jadi kita waktu nonton di kemarin ada screening 17-an, kita berdua pas adegan kita kita berdua mungkin kalau kita penyanyi pertama kali mendengarkan suara kita di radio ya Ted ya, itu rasanya aneh dan tapi excited gitu. Jadi kayak ngelihat muka di layar sebesar ini tuh kayak ya excited sendiri ya, excited ya, sendiri ya. Tapi di sisi lain Kak Ucit, satu kebanggaan buat saya perempuan Indonesia Timur tampil di sebuah film yang bagi saya nilainya tuh lebih dalam cuma dari sekedar komedi gitu. Okay. Ya, saya ini seperti sebuah apa ya, bisa dibilang mungkin juga sebuah pembuktian untuk kami orang-orang Indonesia Timur gitu, atau juga sebuah tempat wadah kami bisa berkarya bersama gitu. Jadi ini apa ya, Kak Adi bilang ini personal. Bagi saya pribadi ini sangat personal. Ya, oke. Terima kasih Noella. Kita berlanjut ke Kak Chun, Funky Papua. Aduh, dengar kata Funky Papua tuh udah dari zaman sekolah ya. Akhirnya sekarang tuh. Rentah. Ya, ngomongin soal representasi Indonesia Timur juga gitu kan. Akhirnya bisa men-showcasekan karyanya di sebuah film. Gimana rasanya? Ya senang sekali. Ya. Maksudnya pertama kali main film ini kan, jadi pas Ari bilang ini ada mau bikin film tapi ada dance-nya, Ada rambut. Distraksi ya? Nempel. Oh iya benar nempel. Udah. oh ini ada yang doti saya. Waduh. jadi pas Ari bilang gitu, bisa senang gitu, dibikin film punya untuk dance aja gitu, udah senang koreografer dance. Tapi Ari bilang kamu juga ada main sedikit. Yeah. Oh langsung saya pegang Ari. Saya mati separuh tidak kita yakin. Karena saya pingin sekali main Gitu. film. Oh Saya jadi tanya Ari. mimpi yang jadi nyata juga. Ya dari 2010 dari zaman nenek moyang sampai zaman sekarang. Saat ada dipanggil main film, saya langsung pegang. Benar, pegang Ari. Bilang Ari ini kalau saya mati arwah saya tidak ditayangkan. Oke. Bangga, yang tinggi bangga udah pernah main di jalan ini. Apa yang tersalurkan selama 2010 itu di dunia dance. Kita ya, Kenapa tiba-tiba takbir. kita senang banget.
udah nggak bakal ada tayangan sih tadi kalau sampai kagetnya juga fatal ya. Oke, terima kasih Kak Cun, thank you. Oke, Arif Brata juga sudah hadir di sini. Selain berperan di dalam film juga menjadi komedi konsultan. Kak, sebelum Arif Brata bicara ya, tadi itu sebenarnya saya pikir ada pertanyaan turunan ya, makanya saya hanya present yang pemain-pemain. Oke. Karena sebenarnya bukan hanya pemain saja yang saya sajikan yang orang-orang timur terbaik, tetapi orang-orang di belakang layarnya juga saya bawa teman-teman timur yang terbaik. Iya, karena untuk komedi saya percayakan sama Arif Brata, dia orang Makassar juga, orang timur. Untuk tari saya percayakan sama Cun, karena dia orang mana ya? orang Sorong, orang Papua juga, dan saya sudah berteman lama sama dia dan luar biasa sekali. Saya itu tidak mungkin bisa handle project seperti itu kalau bukan karena Krista Emmanuel. Saya bawa dia sebagai co-director karena saya percaya dia dengan dia punya ambon-ambon Spanggal. Karena dia tuh masih ada ambonnya juga, dia pasti akan paham feel apa yang kita coba bawa di sini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang juga kerja di belakang layar yang terbaik yang bisa saya bawa gitu. Siap, thank you Bang Ari. Oke, Kak Arif, menjadi komedi konsultan. Gimana nih cara memasukkan semua komedi-komedi yang pengennya tuh tetap bisa diterima dan dicerna dengan mudah, tapi tetap timur banget gitu? Ya, saya mau cerita tentang awal saya diajak dulu ya. Boleh. Ya. Durasi nih ya. Durasi, tapi durasi. Waktu. Karena durasi. Tapi karena durasi. Tinggi saya 1. Dari awal review mobil aja dulu. Sabar dulu nanti ditanya. Nah, tanya Bang Ari, mau enggak jadi komedi konsultan? Yeah. Sama kayak kakak bos tadi, kakak bos kan diajak begitu. Saya bilang, Bang Ari yakin kak? Bang Ari bilang, kok mau tidak? Oh, akhirnya saya mau, daripada saya di tempat itu saya tidak mau kan. Karena saya agak ragu juga sebenarnya kan, komedi-komedi yang saya bikin kadang cuma di TikTok, ini bisa tidak ya. Tapi dari film kakak bos ini saya belajar dari Bang Ari juga, skripnya itu sudah saya baca, memang sudah lucu. 2 hari apa saya ketawa waktu itu. 2 hari. Habis ini kempe tuh. Yang lain 5 hari, kok cuma 2 hari? Oh, targetnya 5 ya? Maaf. Jadi menurut saya di film Kakak Bos ini sentuhan Bang Ari itu sudah ada di dalam. Oke. Stand up-nya dia, saya kagumi betul storytelling-nya bagaimana. Dan yang mana kalau dia stand up tuh baru setup aja sudah menggelitik. Sama persis di film ini. Jadi saya cuman yang nganggur saja. Sebenarnya terlalu banyak. Sebanyak itu ternyata nganggur ya. Iya, karena kalau dibilang kerja, alhamdulillah kerja. Tapi kalau di lokasi syuting, break sedikit, teman-teman dance lagi, joget lagi. Jadi Ini mungkin kan teman-teman udah nonton tadi yang supaya nggak terlalu spoiler ya, sebetulnya yang rekam video tadi salah satu adegan yang improvisasi dari lo di lapangan dibanding skrip tuh cukup banyak tuh adegan yang mana? semua kok. Enggak semua. Sombong. Iya. Memang saya cuma tulis ini penelitian ilmiah saya tulis. Tidak ada lucunya aku tulis. Kalau dialognya semuanya pun dari Bang Ari Kriting tulisnya. Saya cuma nambah-nambah mungkin diksi kah, karena Bang Ari coba ganti diksinya ini, jangan, ini bahaya ini. Jadi saya nyiapin diksi aja. Mungkin kalau teman-teman nonton di adegan Mamat lagi mau naik mobil, itu aja. Oh, itu. Jadi tambah-tambahannya. Itu doang. Gua bayar lu buat itu doang. Tidak, banyak kok. Perasaan itu juga saya bantu ya. Saya bantu ya. Pelan-pelan saja. Kasihan, ampun. Jadi begini Kornes, saja dia ini karena saudara aku kasihan. Itu saja intinya. Teman-teman media itu yang dicatat ya. Itu saja. Ajak kali berata karena saudara itu. Ipar ya, ipar. Karena Mbak sudah bilang, kalau film komedi di film ini lucu itu karena sutradara, kalau tidak lucu karena kongkonnya. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Arif Brata. Bagus, Itu bagus, dia. Brata. Banyak. Ini dia juga yang menjadi co-director ya, Kristo Iwan. Respect. Gila, nggak cuma main tapi juga jadi co-director. Kerja bareng sama Bang Ari sebagai co-director baru ini kan? Iya, ini pertama kali. Apa tuh yang terjadi, kehebohan apa aja tuh yang terjadi? Wah, seru banget karena terakhir sama Bang Ari kan kerjasama sebagai aktor ya berdua, sama-sama main. Terus kali ini dengan visinya Bang Ari, jadi pas pertama kali Bang Ari ajak, itu sama ditodong juga sama kayak Bang Ari Brata juga, jadi kayak ya udah deh gitu kan. Terus saya dipukul juga gitu. Nah. Pas ditawarin, gue tertarik banget karena
satu hal yang Bang Ari bilang tuh adalah ada dance dan ada itu nggak apa-apa lah ya disebutin ya, ada dance, ada fight gitu, terus gue ih seru banget gitu, terus Bang Ari bilang kayak ayo tuh kita bikin filmnya secara treatment seru gitu, secara treatment kita bikin beda, so, ih ayo, jadi pas kita preps tuh banyak banget hal yang kita udah pakem banget, kayak misalnya adegan opening yang pas mobil-mobilan kita diskusi kita pakai drone yang mana nih gitu, ada 2 jenis drone waktu itu kan, terus gue bikinin mock up jadi pakai mobil-mobilan Hot Wheels gitu, seru banget. Jadi kita terus kayak sama ada namanya ada pelangi juga ya, pelangi dia dancer yang Bang Ari ajak juga, yang ada shot kaki, kamera di kaki, wah itu seru banget sih bener-bener. Jadi kayak ini gue seneng banget karena Bang Ari ngasih kesempatan buat gue juga untuk mengeksplor skill-skill gue, dan juga dengan idenya Bang Ari dan ide gue, kita berdua bergabung jadi satu dan menjadi Ultraman best. Superhero tiba-tiba. Jadi banyak teknik Super Saiyan Fusion memang kita. Fusion. Itu semua teknik-teknik yang diminta Kristo semua di approve apa gimana tuh Bang Ari? Sejujurnya ya, saya juga kayak tuh kita mau bikin segininya, kayaknya seru Bang. Ya sudah, karena saya sudah janji sama dia kita mau bikin seru-seru, hampir semua apa yang dia bilang kita bikin. Dibolehin ya? Iya, kita bikin. Dia mau bilang Bang ini seru kalau kita bikin. Oke kita bikin. Sampai pada tahap dimana kayak mau bikin apa sih? Saya tidak tahu apa. Kita bikin. Kita bikin. Nanti pokoknya kita pusing di ruang editing, tapi yang penting kita bikin. Kita bikin. Karena kita mau bikin semuanya. Jadi bukan hanya sama Kristo luar biasa, kita diskusinya banyak sama semua teman-teman ini. Kadang-kadang idenya sudah tidak masuk akal, tapi kita tetap bikin. Kita bikin. Masuk akal ada orang lagi mengamuk, tiba-tiba manusia satu itu bicara banyak, tidak apa-apa, kita bikin. Ya, jadi intinya pokoknya film ini memang kita hanya mau bikin film, dan Kristo otaknya kadang suka tidak masuk akal. Iya. Jadi Kristo kalau dia punya usulan masih masuk akal, saya masih mentahin kayak coba cari yang lain tuh. Kalau udah mulai nggak masuk akal, ini kita bikin yang ini. Alright, ternyata kolaborasinya seru banget ya. Seru banget. Ini mirip sama karakter Teddy sebagai Teddy yang walaupun Karabos gak bisa nyanyi, suruh bikin musik, bikin gitu kan ya. Teddy Aditya hadir juga. Teddy memerankan diri sendiri. Iya, saya. Iya, film pertama juga ya, Ted? Ini film Waduh. pertama. Ini film pertama. Ya, apa yang membuat lo akhirnya kayak oke deh main film kali ya? Karena kan Teddy termasuk seniman yang kayaknya selama ini memang ya idealis aja di musik gitu, tiba-tiba jadi aktor. Sebenarnya diajakin meeting sama Ko Ernest itu dari sebelum pandemi, seinget gue. Iya, sama Kak Ari di kafe kita ngobrol tentang sinopsisnya dan ceritanya. Gue sudah langsung tertarik karena seperti apa yang tadi disampaikan sama Kak Ari, bahwa orang melihat Indonesia Timur tuh di Jakarta ada 3, dancer, penyanyi, tukang pukul. Oke. Jadi kayak sisi-sisi bahwa kita kalau kita memang keras, tapi kita punya hati yang sangat lembut, itu tuh jarang sekali ditampilkan gitu. Jadi begitu diajakin ke film ini, tahu ceritanya seperti apa, dan kebetulan gue juga salah satu mimpi gue untuk bisa main film gitu. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Imajinari, terima kasih Kak Ari udah ngajakin gue. Jadi nggak gentayangan ya? Bareng sama Ini sudah saya tadi. Iya. Cuman jadi sebuah challenge sih, jadi sebuah pembuktian bahwa ternyata dalam skop seni itu nggak ada batasnya gitu, mau musik, mau dance, mau apapun itu bentuknya, selama visi dan message yang pengen disampaikan adalah sesuatu yang baik, semuanya bisa bekerja dengan baik. Siap, bijaksana sekali punchline-nya Teddy Aditya, sungguh membanggakan. Oke, kayaknya udah semua ya? Udah habis. Yang gue ini belum nanti kita ngobrolin di belakang aja. Sudah. Saya itu berharap teman-teman tulis yang bagus-bagus soalnya. Jangan ditutup sama mereka berdua. Sudah, tulis yang bagus-bagus sudah. Ini beneran ya, gue gak bohong ya. Ini pertanyaan di cue card gue buat kalian berdua nih, buat Kak Abdur dan juga Kak Mamat. Pertanyaannya gini, dari kesuksesan kalian berdua, apakah benar Ari Kriting adalah orang yang berjasa untuk kalian? Pertanyaannya gitu loh. Iya. Cuma aku. Ini
ini harinya dia mengaku, besok kita tolak lagi. Ya betul. Tapi kalau orang lain itu yang lain kan diminta untuk main, ditodong gitu. Kalau kami justru kami yang todong dia. Oh gitu. Iya, kami berdua ke rumahnya, kemudian kami todong, Bang, ayo bikin film. Sudah urus film aja dulu, kan nanti. Oh, itu. Urus film gitu. Ini banyak wartawan. Masa urus anak di punya anak? Oh iya. Kita todong. Saya karakter yang ini ya reggae ya saya ya. Ya kita pilih sendiri karakternya. Oh, jadi itu Kita bikin ngatur sendiri. Iya, saya mau jadi Alan tapi kurang Cina dulu. Oke. Ya sudah gitu. Agak ini ya, di visualnya agak kurang matching jadinya. Oke, tapi karena memang sehari-harinya sebagai komedian gitu kan ya, dapat film komedi dan skripnya semuanya udah ada komedi konsultannya juga gitu kan. Nambahin seberapa banyak sih di dalam film part-part komedi yang versi kalian sendiri? Saya dari skrip 30% saya tambah 70 itu komedi konsultan. Tidak. Betul. Saya menyaksikan sendiri bahwa dari skrip dan kon itu tidak membantu banyak sebenarnya. Kalau itu lucu kepiawan kami. Bagaimana kami mendeliver sebenarnya itu. Tidak. Dari skrip dari awal baca Bang Ari kasih, kalau saya sih karakter reggae sempat tertukar juga di awal-awal, harusnya manusia ini yang jadi dirinya sebenarnya jadi pemabuk dan hancur-hancuran di situ yang bijaknya gitu. Tapi akhirnya ditukar, saya yang reggae, dia yang kafur, kemudian baca skripnya sudah oke. Ditambah kolaborasi dengan Arif Brata juga. Ya kalau sama Arif Brata nih sama kayak Bang Ari sama Kristo. Kalau dia kasih yang masuk akal, kami yang tolak tuh. Kayaknya cari lagi deh. Pas sudah tidak masuk akal, ada tiba-tiba slip. Hanya merubah dari bangun tidur, dari bangun ke slip, itulah komedi Arif Brata ya. Biar orang nggak bingung, biar orang nggak bingung. Kalau kalian lihat ada adegan Bang Godfrey baru mau bangun tidur, itu kan ada Putri Nere bilang kan, kamu ini apa? Tidur aja saya. Tidur sudah. Pas mau take, Arif Brata datang di sampingnya saya. Bang, mau tambah komedi nggak di sini? Bagus. Apa? Nah, pas kakak bos jalan, itu Putri Nere, Marta bilang, sudah sayang, sleep. Saya bilang, Arif jauh-jauh. Tidur jadi sleep. Astagfirullah. Tapi lucu menurut saya. Menurutku juga lucu. Cuma kalau saya tadi kan, astagfirullah. Saya bilang, Arif kok jauh-jauh memang si kuku mau sampai itu rusuk nih. Saya sudah jauh-jauh. Bang Arif, kayaknya lucu nih Bang. Coba slip. Dia bilang, kok jauh-jauh sih, saya hantam begitu. Saya hantam dadamu. Siap Bang, mundur lagi saya. Tapi selebihnya banyak banget. Hanya itu saja, hanya satu kali itu saja slip dia punya usulan memang bikin kita sakit hati ya. Ada di scene 37, di scene 86. Jangan terlalu teknis. Orang nggak tahu juga. Ya udah. Oke, itu tadi ya Abdur Arsyad dan Mamat Al-Katiri. Yes. Chemistry-nya udah ini banget, udah ngeblend banget. Oke, sekarang saatnya teman-teman media